Yang kami hormati Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta beserta jajaran pengurus dan dewan pengurus lainnya, para anggota Kadin Jakarta sekaligus para pelaku usaha, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang berbahagia, dan khususnya para narasumber, Pak Sandiaga Uno, ya, sahabat, saudara dan keluarga kita, wapres kita, dan juga Pak Babai, Farid Wajedi, Direktur Kredit UMKM ya, dari Bank DKI, dan semuanya saja. Terima kasih, saya diberi kesempatan, Alhamdulillah, bisa tampil hadir di acara webinar yang diselenggarakan oleh Kadin Provinsi DKI Jakarta dengan judul Pengusaha Diuji, Bertahan dan Menang ya. Kemudian lanjut, nah dampak itu ya, kalau kita lihat di layar, kurang lebih 500.000 pekerja di Jakarta di PHK. Ini data Kemenko Perekonomian April 2020. Orderan ojek online berkurang 50-80%. Ini data gabungan dari aksi roda 2 April 2020. Kurang lebih 44.000 pekerja seni di Indonesia kehilangan pekerjaan. Ini data Parekraf. Kemudian dampak COVID terhadap UMKM, ini yang penting bagi kita. Indeks retail Jakarta terkontraksi minus 52,7%. Ini data BPS DKI Jakarta Agustus 2020. Sektor transportasi mengalami penurunan lebih besar 75%. Ini data BPS DKI Jakarta Agustus 2020. Omset UMKM ini turun sampai 70%. Ini data HIPMI ini kita ambil nih. Maret 2020, banyak UMKM termasuk PKL tutup akibat ditutupnya berbagai destinasi wisata. Kemudian dampak COVID-19 terhadap usaha besar. Penurunan produksi kendaraan versi Gaikindo itu sebesar minus 85%. Penjualan Mei 2020 anjlok sampai 96,4%. Ini data BPS DKI Agustus 2020. Akupansi rate penginapan dan atau hotel menurun 54,23%. Ini data BPS nih. Sepertinya malah lebih besar dari ini penurunannya. Mall merugi minus 9,8 triliun dalam 2 bulan terakhir. Ini data APPBI. Jadi teman-teman HIPMI, Kadin, udah berkurang drastis nih ke mall-mall. Nah, jadi mall rugi nih. Nah, kemudian selanjutnya sektor terdampak paling parah. Ini penyedia akomodasi, makan dan minum itu minus 34,81% akibat akupansi rate hotel yang menurun signifikan. Transportasi dan perdagangan minus 23,42% akibat penurunan jumlah penumpang. Industri pengolahan itu minus 20,51% akibat penurunan produksi, jam kerja dan impor. Kemudian sektor tidak terlalu terdampak yang mengalami kenaikan, diantaranya informasi dan komunikasi itu meningkat 12,71% akibat peningkatan traffic data internet, jasa kesehatan dan kegiatan sosial meningkat 9,61% akibat efek langsung pandemik, jasa pendidikan 0,89%, jasa keuangan 0,8%. Lanjut. Nah, ini fakta terkini pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jakarta. PDB triwulan kedua 2020 itu minus 5,32%. PDRB Jakarta menurun drastis hingga 8,22%. Kemudian angka kemiskinan DKI Jakarta naik menjadi 118,6 ribu jiwa atau 1,11% dari 362,30 ribu. Yaitu 3,42% pada September 2019 menjadi 480.086 jiwa atau 4,53% pada Maret 2020. Data menunjukkan jumlah orang yang miskin tertinggi di Jakarta sejak tahun 2020, data BPS 2020. Angka pengangguran naik per Juli 2020 terdapat kurang lebih 500.000 pekerja di PHK saat pandemi. Sulitnya menjadi pengungkit dengan keterbatasan. Yang pertama, soal APBN menambah utang 644 triliun dalam 1 tahun. Kemudian APBD, PAD kita hilang 27,7 triliun, APBD kita turun
menjadi 40,7 triliun atau 53% yang sebelumnya 87 triliun. Lanjut. Nah, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan inisiatif pemulihan ekonomi terdiri atas stimulus fiskal dan non-fiskal bagi bisnis dan masyarakat. Untuk sektor bisnis diantaranya investor, multinational company, atau badan usaha besar, usaha menengah, usaha mikro kecil, dan sektor informal. Nah, untuk masyarakat terbagi atas masyarakat miskin, masyarakat rentan miskin, dan masyarakat mampu. Lanjut. Strategi sosial ekonomi yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pemulihan ekonomi diantaranya 1. Melindungi masyarakat rentan, yaitu social safety net, intervensi fiskal, re-engineering, dan identifikasi bantuan sosial pangan murah milik Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya penyaluran bantuan sosial pangan COVID dari April sampai Desember bersama dengan Kementerian Sosial. Kurang lebih 2.450.000 ya, paket sembako untuk keluarga ya. Untuk keluarga, jadi KK 2,45 juta KK dibagikan sejak Maret bahkan sampai Desember nanti. Nanti kita akan lihat dimungkinkan 2021 terus dilanjutkan pembagian sembako. Intervensi non-fiskal mengubah strategi keuangan melalui kolaborasi, diantaranya adalah aktivasi kolaborasi UMKM di dapur umum, e-order, dan mekanisme lainnya. Aktivasi kolaborasi untuk top up atau memperluas jangkauan bantuan pangan pada masyarakat rentan akibat COVID-19. Dan aktivasi kolaborasi lainnya. Kemudian ini bagaimana kita memutar kembali roda perekonomian, stimulus ekonomi, diantaranya intervensi fiskal, mengubah strategi bantuan sosial, evaluasi pengalihan bentuk dan jumlah bantuan sosial untuk mendorong pergerakan ekonomi. Ini juga sedang kita diskusikan, kemungkinan ke depan kita akan mengusulkan kepada pemerintah pusat, tidak lagi memberikan sembako, tapi memberikan bantuan langsung pada masyarakat berupa uang cash, sehingga masyarakat yang mendapatkan uang bisa belanja di warung-warung sekitar rumah, supaya ekonomi bergerak. Karena kalau bentuknya sembako, ya mohon maaf, ini yang diuntungkan yang berduit aja nih. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini juga satu sedang kita usulkan ke pemerintah pusat. Relaksasi tanggungan ekonomi selama masa COVID, yaitu relaksasi pajak sektor terdampak, top up bantuan sosial lainnya, KLI, family base bantuan. Relaksasi dan restrukturisasi pinjaman perbankan, ini melalui Bank DKI, tadi Pak Babai sudah menjelaskan. Menghidupkan kota bisnis, mendorong bisnis. Di antaranya intervensi non-fiskal, yaitu mempermudah usaha dan bisnis. Penyederhanaan dan proses jemput bola. Ini kita melanjutkan apa yang sudah digagas dan dimulai dipelopori Pak Sandiaga Uno. Kemudian kita memberikan izin UMKM. Jadi kita yang proaktif, tidak menunggu. Kemudian kolaborasi dengan pihak ketiga untuk sumbangan hibah dan modal UMKM. Kemudian kolaborasi untuk pelatihan dan pemberdayaan UMKM. Terima kasih Pak Sandi dan semuanya teman-teman nih dari Kadin, dari HIPNI, dari OKOC yang selalu bersinergi membantu Pemprov dan masyarakat Jakarta. Kemudian membangkitkan investasi skala besar, penyederhanaan perizinan pemanfaatan ruang atau IMB dari 367 hari menjadi 65 hari. Insentif tata ruang kepada pelaku pembangunan untuk mengakselerasi pembangunan. Pembangunan kawasan TOD sudah kita mulai, termasuk di Pulau Mas dan Koridor 1 MRT. Insentif penyegaran pembangunan lainnya. Ada beberapa terobosan yang kita lakukan, di antaranya adalah penerbitan izin usaha mikro, pemberian kredit usaha dan dana pemulihan ekonomi oleh Bank DKI, pembentukan koperasi di 12 kampung prioritas. Selanjutnya lanjut. Pemulihan ekonomi untuk kita semua, diantaranya Pemprov DKI Jakarta dalam pemulihan ekonomi antara lain melakukan akselerasi dan optimalisasi bantuan langsung masyarakat melalui evaluasi, repackaging, bentuk dan jumlah bantuan sosial. Penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui prioritas dan enlarging potensi penyaluran program UMKM di Jakarta. Kemudian percepatan kegiatan proyek pembangunan berdampak besar melalui usulan proyek pemulihan ekonomi yang bersifat strategis untuk mega proyek dan cepat dan menjadi isu yang kemudian berikutnya percepatan proyek infrastruktur dasar dan program perkotaan melalui pinjaman pusat, ada usulan proyek untuk eksekusi dan loan
dari Kemenq, loan sebesar 12,5 triliun yang sudah kita usulkan dan disetujui, kemudian 2 triliun untuk BPD, dan potensi loan lain selanjutnya, baik dalam bentuk program maupun proyek. Pengembangan ekonomi inovatif perkotaan pasca COVID-19 melalui usulan pembangunan perekonomian inovatif masa depan. Yang saat ini digalakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemulihan ekonomi, yaitu KSBB, kolaborasi sosial berskala besar, yang mengajak partisipasi dari masyarakat maupun instansi bersama-sama dalam memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang dapat diakses melalui laman corona.jakarta.go.id. KSBB terbagi menjadi KSBB Pangan dan KSBB UMKM. KSBB Pangan yaitu bantuan sosial berupa paket sembako bagi masyarakat. Kemudian KSBB UMKM yaitu bantuan terhadap UMKM terdampak COVID-19 meliputi UMKM, lokasi binaan, lokasi sementara, lokasi promosi, dan UMKM mandiri. Selanjutnya bantuan tersebut yang meliputi bantuan sarana prasarana, kebersihan, higienitas dan pelatihan dan pinjaman modal. Alur dari KSBB UMKM yaitu dengan membuka laman corona.jakarta.go.id, kemudian berkolaborator dapat melihat peta sebaran UMKM dan profil serta produk UMKM yang akan dibantu. Ini juga dukungan teman-teman dari HIPMI, Kadin, dan OKOC. Kolaborator memilih UMKM yang hendak dibantu, kolaborator menginput bantuan atau modal yang akan diberikan, kemudian proses penerimaan bantuan antara kedua belah pihak. Untuk mengetahui detail profil UMKM akan diberikan kontak PIC, Kasat File Dinas PPKUKM dari kecamatan lokasi UMKM yang bersangkutan sekaligus sebagai validator pelaksanaan KSBB. Demikian nih dari saya, semoga bermanfaat bagi semuanya, semoga kita juga mendapatkan kesehatan dan sehat selalu. Mohon dukungan teman-teman semua untuk membantu mengkampanyekan, mensosialisasikan protokol COVID, kampanye sosialisasi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.